kami tundukkan kepala. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk anugerah yang kau berikan buat kami, di mana engkau sudah pelihara kami dari terbit matahari hingga terbenam tanpa kekurangan apapun dalam hidup kami, Tuhan. Itu sebabnya kami patut beribadah pada sore hari ini, menghargai firman-Mu, menghargai daging dan darah-Mu yang menjadi santapan kami. Yang masih dalam perjalanan, kami doakan Engkau percepatkan langkah mereka. Yang tidak sempat beribadah pun, Roh Kudus yang sama mengajar yang sama pada mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita duduk kembali. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa hadir, dan saya ingin kita sama-sama memeriksa firman Tuhan dari dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25 itu berbicara tentang akhir zaman, saudara sekalian. Mari kita sama-sama baca itu. Matius pasal yang ke-25. Mari, siapa yang bisa bantu baca? Dia ya, ulangnya apa-apa. Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Judul pembacaan tentang perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya, sampai situ dulu. Jadi kalau kita membaca dengan baik dan kita memahami bahwa pasal 24 itu dan 25 itu berbicara tentang akhir zaman, saudara sekalian. Sehingga ada 2 penampilan di situ. Kalau kita baca ayat pertama sampai 13, manusianya yang menjadi mempelai. Tapi ada unsur dari awal Yesus sudah katakan ada yang bodoh dan ada yang pandai, ya kan? Jadi kalau kita belajar kabar mempelai, kita tidak bisa berhenti dari belajar, saudara. Karena proses belajar itu tidak pernah selesai. Saya sampai tua bangka ini akhirnya masih belajar terus. Tidak ada waktu untuk dunia ini, karena kalau ikuti perkembangan akhir zaman lewat medsos saja itu sudah mengerikan sekali. Karena ada kita semuanya, bangsa-bangsa ini berada di ambang pintu, ambang pertempuran perang dunia ketiga, ya. Dan itu selesai karena gereja Tuhan dibawa dulu sebelum pang pecah itu, hilang dulu kita dibawa oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu menurut teori firman, ya, dari Wahyu, mempelai perempuan yang dibawa pergi. Jadi tadi kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25 itu ada dua macam gereja, ya. Satu digambarkan, Yesus menggambarkan langsung sebagai mempelai wanita, tapi dari awal dia sudah bilang tapi 5-nya bodoh dan 5-nya pandai. Kita berhati-hati, saudara sekalian. Dan ini yang membahayakan bagi gereja Tuhan yang bangga kalau mari kita duduk dengan tenang, kita look at me, kita memperhatikan firman Tuhan, bahwa seringkali kita bangga kalau kita bisa belajar kabar mempelai. Padahal Yesus sudah bilang 5-nya bodoh
namanya pandai. Bahkan yang bodoh itu sempat dikatakan oleh Yesus, aku tidak kenal kamu, dan tidak akan dibukakan pintu, kan? Lalu Yesus membuat cerita tentang talenta. Kalau bicara tentang talenta itu bukan masalah bodoh karena tidak belajar, tapi SDM manusia orang Kristen itu terlihat di situ, ya, sumber daya manusianya, human resource, ya itu kalau bicara tentang talenta, ya, supaya jadi kalau kita belajar tentang 5-10 gadis yang menjadi mempelai wanita itu ternyata bodoh. Yesus bawa cerita yang kedua itu tentang talenta. Karena kalau kita belajar, saudara lihat sama saya, belajar baik-baik. Susah belajar seperti ini kalau saudara tidak. Karena kalau belajar tabernakel itu cuma 2 ukurannya, hasta dan talenta. Hasta itu untuk ukuran panjang, lebar, tinggi. Kalau bagi hamba Tuhan, kalau dia buka firman itu tingginya, lebarnya, dan panjangnya. Tapi ukuran yang kedua kalau baca tabernakel itu, sudah perhatikan sama saya, jangan banyak goyang. Ukuran yang kedua itu adalah talenta. Itu bicara bobot, bukan panjang lebarnya. Banyak panjang lebarnya dia buka firman, tapi bobotnya. Karena talenta itu kan yang diukur adalah berat. Emas, talenta itu emas. Jadi karena yang dibangun itu bukan benda biasa, talenta itu kan diperkirakan beratnya itu kurang lebih antara 35 sampai 50 gram, kilogram, satu bongkar emas talenta itu, ya, ditimbang kurang lebih 50 kilogram paling berat itu. Jadi kalau bagian pertama itu cerita Yesus tentang 10 mempelai itu kan bicara tentang manusianya yang siap enggak, are you ready untuk terima Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Karena dia bagi bagian yang kedua itu tentang kualitas manusia. Sehingga kalau kita baca dikatakan di dalam bagian kedua itu talenta itu kan dikatakan, mari tolong baca ulang tuh. Dia membagikan hartanya sesuai dengan kemampuan, ability. Beda lagi kan, sudah makin tajam itu. 10 wanita kan bicara tentang bagaimana cerdas atau tidak. Kalau baca tentang bagian kedua tentang ukuran talenta itu kan kualitas manusia itu berbobot apakah. Mari silakan. Matius 25 ayat 14. Ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Harta. Terus kan? Yang seorang diberikannya 5 talenta, Ya. yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi bukan, ya, sampai situ dulu. Jadi bukan Tuhan membaginya tidak adil, tapi Tuhan tahu kualitas kita, kemampuan kita, ability, kemampuan kita. Jadi kita berhati-hati selalu dalam hidup ini, apalagi kalau kita di dalam gereja pengajaran seperti ini. Kalau dibahas ini dahsyat banget, karena yang pertama itu kan berita persiapan jadi mempelai. 10 berangkat itu. Walaupun Tuhan tahu kan dari awal dan tapi 5 bodoh. Yang 5 pandai. Hebatnya Allah di situ. Bagian kedua juga tentang saya katakan tadi, kalau bicara talenta itu kan ukuran tabernakel untuk bobotnya dan nilainya. Karena itu emas murni. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kalau kita baca itu jelas pure gold.
Tapi itu pun Tuhan masih bagi, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Dan dari awal Tuhan sudah ngomong juga, masing-masing menurut kesanggupan, ability, kemampuan. Nah, oleh sebab itu pada sore hari ini kita belajar, walaupun hampir sebagian besar jemaat tidak ada, nggak apa-apa, ikut saja nggak apa-apa. Masalahnya mau belajar apa enggak, mau cerdas apa enggak. Nah, ketika Tuhan itu membagikan masing-masing, dia sudah tahu, sehingga yang mau dapat 1 talenta tidak mungkin dikasih 5, karena akan terbuang semuanya kan. Karena buktinya yang 1 itu tidak kita tahu kan. Mari kita belajar, kita cermin, kita punya diri sendiri seperti apa kan saya. Apalagi kalau kita belajar, saya lebih mengarahkan kepada kita sebagai imam. Mari silakan masuk. Kita sebagai imam-imam itu siap jadi mempelai. 1, kita punya kemampuan, karena kaki Dian itu dibangun dari 1 talenta, ya. Kaki Dian itu dibangun dari 1 talenta. Kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 37 ya. Kita belajar baik-baik. Jadi dari awal tuh Tuhan sudah tahu, tidak perlu diajarin, Tuhan ngerti. Kau bisa cuma segini kok. Belajar. Dan ketika terbukti, apa namanya itu, Keluaran 37 ayat 24. Kalau kita baca ayat ini baru kita sadar bahwa talenta yang dikasih buat kita itu untuk kaki Dia. Ya, macam apa tidak boleh dengan baik. Keluaran pasal 37 ayat yang ke-24. Silakan. Keluaran pasal 37 ayat yang ke-24. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Dibuatlah kaki Dia itu dengan segala perkakasnya. Dan kita tahu bahwa pada akhir daripada Alkitab itu kan kitab Wahyu, kaki Dia itu bukan lagi kaki Dia biasa. Kaki Dia itu kan gereja Tuhan yang sempurna. Yang sempurna. Mari kita baca itu di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Silakan. Wahyu 1:20. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Ya. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki Dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki Dian itu ialah ke-7 jemaat. Ke-7 gereja, bukan jemaat ya. Gereja, church. Jadi Matius pasal 25 itu mendidik kita menjadi mempelai perempuan yang bagaimana. Menjadi mempelai perempuan yang seperti apa, yang bodoh. Kalau bodoh berarti dia harus belajar. Tapi kalau masih bagian talenta, yang dia belajar itu kualitas. Sudah beda kan? Kalau di dalam negara kita RI ini ada tentara kan, ada pasukan TNI dan Polri, walaupun bagus semuanya, apalagi kalau masuk akal itu kan pasti bagus, tapi diuji sampai kualitasnya. Dia berhak menjadi perwira, ya, akabri perwira kan, dari usia akademik tidak. Sesuatu manusianya masuk klasifikasi yang mana? Ya, contoh misalnya di sini ada Pak Denny yang kita sudah tahu, beliau dari pasukan khusus, itu pasukan elit.
sampai jadi pasukan elit bukan karena kita dikenal sama panitianya tuh dosen-dosen. Jadi proses panjang membuat kita layak dan kita menjadi pasukan yang lebih terbaik, atau kita sebut sebagai pasukan elit. Begitu juga dengan Matius 25 itu. Bagian kedua itu kan talenta, kualitas. Kita tidak belajar baik-baik, dan untuk menjadi satu talenta itu kan prosesnya pemukulan, penempaan, pukul, sampai menjadi kaki dian. Nah, begitupun kita sebagai manusia, sebagai jemaat, anggota jemaat, sebagai imam-imam, semua ingin jadi mempelai. Tapi kalau kita mengkata diri kita juga diberikan satu talenta sama Tuhan. Dari awal Tuhan sudah tahu kita mampunya 2, mampunya 3, sehingga tidak terbuang pas standar ukuran. Dan ternyata yang diberikan satu talenta itu memang mentalnya bobrok sekali. Nah, jadi ini yang saya selalu pikir tentang jemaat ini, kalau mereka benar-benar terproses Tuhan, mulai dari seorang imam saja itu sudah terlihat kalau dia mempersiapkan diri untuk menjadi pemberita firman yang baik. Ketika waktu kita dipanggil masuk di dalam gereja kabar mempelai itu kan kita menjadi mempelai. Kita terkena ayat 1 sampai 13 dari Matius 25. Tapi ketika kita masuk dalam gereja kabar mempelai, yang terproses itu kualitasnya, dan juga talenta. Bukan panjang lebarnya dia berkhotbah, tingginya dia berkhotbah, tapi yang diukur talenta. Bukan satu orang dikasih 5 hasta, yang satu orang dikasih 2 hasta. Bukan bicara hasta, talenta. Mari kita perhatikan baik-baik. Dan kalau kita bicara ini bukan saja sebagai imam, kita semua imam. Wahyu 1 ayat 5 berbunyi gimana? Silakan. Wahyu pasal 1 ayat yang kelima Dan 6. Dan dari Yesus Kristus, Kenapa dia? saksi yang setia. Nah, dia menjadi saksi. You baik atau tidak baik, dia saksi. Bisa? Yang pertama bangkit dari antara orang mati, Dia punya kuasa kebangkitan. Bisa? dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Berarti imam-imam yang akan dilantik itu kan standarnya internasional, bukan suku-suku, tapi internasional. Dia punya kemampuan, ability itu, kualitas talenta itu must dan. Dari awal saya katakan ada 2 ukuran yang dipakai untuk tabernakel. Terus kan? Bagi dia yang mengasihi kita, Kenapa? dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, Ya. dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, Nah, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. itu kalimat kurang. Jadi imamnya dan raja-raja. Ulangi lagi. Jadi imam dan raja. Menjadi imam dan raja-raja bagi Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di situ saudara sudah bisa melihat kalau saya terangkan itu kan. Masih pasal 1 saja itu pasti sudah terlihat kualitas manusianya kan. Dan ketika kita sebagai anggota jemaat bukan saja tidak fokus untuk jadi mempelai, fokusnya itu bagaimana talenta itu ditempa, mental kita, bukan panjang dan lebarnya, harus panjang lebar. Hasta juga ada, tapi juga yang dibagi bukan panjang lebar bukan hasta, tapi talenta. Titik berat itu kualitas manusianya. Sehingga kita bisa lihat kalau dari awal dari
mempelai wanita dan mempelai perempuan itu kemudian kita baca Matius 25 tadi ayat yang ke-24. Anda belum pernah dengar sehingga kita sebagai imam kita kurang melatih diri kita karena Tuhan tuntut talenta, kualitas itu. Mari silakan. Ayat 24. Matius pasal 25 ayat yang ke-24. Kenapa? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, waktu dia datang, ketiga manusia ini dipanggil datang anak, termasuk yang dapat 1 talenta. Terus kenapa dia? Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Nah, saya lihat itu. Terus yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Udah salah sebenarnya, tapi dia masih bisa nilai tuannya. Yesus sebenarnya itu tuannya. Terus kan? Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Terus kan? Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ya. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Terus kan? Maka jawab tuannya itu. Sudah lihat, kalau yang 5 mempelai itu disebut bodoh. Yang talenta bukan bodoh. Kenapa dikatakan? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, itu selesai. Beda. Kita cuma berhenti di mempelai. Kita belum belajar sampai kepada lebih dalam. Kalau mempelai diberikan talenta. Oleh sebab itu mari kita belajar pada sore hari ini, walaupun tidak banyak yang hadir. Saya harapkan kita menekuni hidup ini. Nah, 1 talenta itu, orang itu dikasih 1 talenta, orang yang itu dikasih 2 talenta, orang yang satu dikasih 3 talenta, 5 talenta. Sudah lihat sama saya mau terangkan ini. Artinya ketika kita diberikan talenta sama Tuhan, Tuhan kenal kita kok. Kemampuan kita itu Tuhan tahu. Karena dikasih sesuai dengan kemampuan, ability-nya itu. Tuhan tahu dia nanti tidak bisa gitu, tapi Tuhan coba untuk kalau bisa terangkat dia. Tapi karena ada 2 unsur di dalam orang yang berbicara tentang talenta, bukan mempelai bodoh aja, malas dan jahat. Karena dikasih 1 talenta itu kan yang paling berat itu 50 kg emas murni loh. 1 gramnya sekarang kalau 17.000 ya. Ini 50 kg. Malas dan jahat. Kalau malas saja dia tidak bisa kembangkan. Tapi kalau jahat itu dia menyimpan. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda sebagai imam atau sebagai jemaat, dalam jemaat itu semua imam, karena kita kenal pasal 1 Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Semua yang masuk ibadah gereja sini adalah imam dan raja. Hanya bagaimana, apakah dia mempunyai kemampuan. Nanti dilihat ketika dia jadi imam, nanti terlihat di dalam pelayanannya, kualitasnya, dalam pemberitaannya, sikap hidupnya, terukur gak atau bobotnya. Nah, mari pada sore hari ini kita belajar. Saya belajar terus, tidak punya waktu yang tidak ada belajar. 24 jam itu kalau bisa terus baca firman dan belajar, tulis, saya kerja itu. Karena saya benci unsur malas itu, tidak mau saya. Kalau setelah malas itu pasti jahat. Kita tidak bisa kembangkan dan kita tanam. Talenta yang ditanam itu kan bicara tentang tanah, itu kan bicara manusiawi kita. Jadi katakan kalau dia pergi tanam, dia sembunyikan bakat, kualitas yang Tuhan siapkan atas dirinya itu dia tanam di dalam kedagingannya. Kalau sebagai istri itu kan hanya mau bagaya, model, ya, pergi salon, tapi dia tidak kembangkan resource-nya,
sebagai seorang istri itu harus apa. Ya tahu? Belajar masak, belajar menjahit, belajar ini. Mari saudara, memang mengajar ini sebenarnya bagusnya hari Minggu lebih banyak orang, tapi kalau Tuhan izinkan hari ini saya bicara, memang saya dapat jadwal, saya bicara, dan saudara kalau bisa tangkap, Yakobus bilang manusia itu kan firman Allah itu cermin untuk kita mengkaca diri kita. Yakobus bilang, jangan kita tanam talenta yang Tuhan kasih di dalam diri kita itu, di dalam kedagingan kita. Kita dilihat oleh saksi yang setia itu kan Yesus kan. Yesus bilang, dari umur 1 tahun saya kenal kau malas dan jahat. Tidak kembangkan itu malas. Dan kalau menanam dalam tanah itu dikuburkan dalam kedagingan dia. Marilah kita belajar sore hari ini. Suatu waktu kita akan dipanggil Tuhan untuk mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan kasih. Dan apakah kita waktu kita kembali itu kita komen sama Tuhan atau tidak? Kok dia bisa bicara, saya tahu Tuhan ini kan tidak menabur tapi mau menuai, dia bilang. Oleh sebab itu, ambillah, saya kembalikan. Tuhan langsung malas, jahat. Kalau mempelai, bodoh kamu. Saya tidak kenal kau. Ya, sudah tangkap apa yang saya khotbahkan pada sore hari ini. Sudah lebih dulu terima ya. Dan nanti kalau hari Minggu mungkin saya masih khotbah, dikembangkan luas banget. Jadi mulai dari kehidupan sehari-hari dalam nikah itu, kita mau kembangkan enggak? Kita mau naikkan bobotnya kita sebagai istri itu apa? Berbobot enggak? Sehingga suami bilang, wah dia memang istri saya, memang dia masnya. Di mata Tuhan kita sore hari ini, di mata Yesus kita kan begitu. Jangan kita tanam satu talenta, karena itu satu talenta itu yang dibangun satu gereja, satu kakidian sebenarnya, satu kakidian tetapi ada 7 cabang. Yang nanti kalau pasal 2 waktu saya buka itu kan tentang 7 gereja bangsa kafir, bukan bangsa Israel, 7 gereja bangsa kafir. Ada Pergamus, Tiatira, Philadelphia, itu kan bukan Israel, itu bukan Yahudi, itu bangsa kafir semua itu di Turki sana. Tapi kita masuk di dalam kompetisi yang ketat. Kompetisi yang ketat sehingga yang menjadi gembala di gereja yang mempunyai nilai emas talenta, gembala itu statusnya adalah malaikat. Malaikat loh. Karena dikatakan dalam Wahyu pasal 1 itu di tangan Yesus itu, di tangan kanannya ada bintang, ada 7 bintang. Waktu diterangkan di ayat 20 dikatakan ke-7 bintang adalah ke-7 malaikat. Jadi gembala sidang itu kalau sudah dimasuk kategori wahyu itu sudah malaikat. Malaikat itu bicara tentang manusia yang dalam roh Tuhan. Kan begitu. Malaikat itu memang makhluk roh. Nggak usah bilang dia diberikan sama Roh Kudus, dia udah makhluk roh, dia bukan makhluk daging. Tapi itu pun masih diperiksa sama Tuhan. Ini yang menjadi ketakutan saya sebenarnya. Kalau Tuhan membangun saya jam berapa, saya tengah malam, saya pasti buka mata, saya pasti tarik Alkitab, saya baca. Dan saya bukan diberikan hasta untuk berkhotbah yang panjang, bisa 1 jam, 2 jam, tapi talenta juga diberikan. Nah, kalau diberikan 1 talenta itu kan menghasilkan 1 kaki dia dengan 7 cabang.
7 cabang ini kan bicara tentang 7 gereja, bukan 7 gereja dalam arti fisik, tapi gereja bangsa kafir yang disempurnakan. Ya, perhatikan baik-baik. 7 gereja bangsa kafir itu artinya kita diberikan kesempatan menjadi gereja bangsa kafir yang dikategorikan emas murni talenta. Kalau sudah bicara gereja bangsa kafir, ya kita Indonesia gereja bangsa kafir. Karena gereja bukan bangsa kafir cuma di Israel. Baik Allah di sana itulah gereja Israel, gereja Tuhan. Dan kita orang Indonesia, orang Belanda, orang Amerika, bangsa kafir semuanya, non Israel. Tapi Tuhan bisa memberikan satu talenta untuk membangun satu jemaat yang berkualitas. Nah, ini yang saya mau terangkan. Jadi bukan banyaknya, kuantitinya bukan, tapi kualitas kaki diam itu. Dan kualitas itu berhasil jadi karena dipukul. Firman yang selalu mencambuk kita. Kita dicambuk sama firman Tuhan itu kan kita bisa ngomelkan, Pak Firman ini mukul-mukul. Ya, kadang-kadang mau jadi kaki dia enggak. Kalau nggak mau dipukul, kok simpan dalam tanah itu kan, dagingmu yang berat. Mari kita sore hari ini, saya tidak mau panjang berkhotbah, setengah jam aja lah, hanya untuk merangsang kita punya pola pikir. Saya ini mau jadi apa? Hampir seluruh Indonesia ini kan sudah mulai masuk dalam kategori jadi mempelai Tuhan. Tapi bagaimana kita membangun diri kita lewat talenta itu? Karena emas itu kan bicara kualitas yang tinggi sekali itu sudah. Kaki dia bersama perkakasnya. Nah, kita diberikan kesempatan. Kalau kita belajar kitab Wahyu, kita belajar tentang gereja bangsa kafir sebenarnya. Dan gembala gereja bangsa kafir itu kan, kalau disebut dia malaikat, sebenarnya bobot, kalau diterjemahkan dari awal, gembala yang bobotnya emas sebenarnya. Untuk jadi malaikat kan emas dulu, punya nilai yang lebih tinggi. Bukan jadi malaikat-malaikat sembarang, tidak. Saya pikir itu mungkin Pak Beni paham kan. Beliau merupakan pasukan elit. Jadi kalau bisa naik satu balok dari emas, talenta itu. Mari kita sadar nggak dengan firman yang pendek ini, singkat. Kalau besar kalau dibuka. Kita tidak perhatikan mau jadi apa? Oh, saya punya gembala kalau khotbah juga 2 jam, tidak apa-apa, itu hasta. Panjang lebar itu kan hasta. Tapi apakah gembala saja diberikan talenta? Bobotnya, kualitasnya. Apakah dia mampu membangun 2 talenta? Itu bicara tentang nikah. Kalau sampai suami istri itu diberikan 2 talenta, itu bicara bahwa istrinya mampu menyampaikan firman Tuhan dengan dahsyat. Karena 2 talenta kan bicara nikah. Suami istri mampu membangun kualitas hidup nikah. Suaminya di kalangan laki-laki, dia berhasil mengembangkan talenta itu kepada semua laki-laki di dalam gereja itu. Dia punya kualitas hidup. Juga wanita. Yang dapat 2 talenta kan nikah tadi saya bilang. Suami 1 talenta, istri 1 talenta, karena 2 talenta. Dia sebagai istri, tapi dia mampu mengembangkan. Bukan saja cuma membangun. Oh, dia sebagai kaum ibu, dia mengajar di kaum wanita. Oh, tidak sampai di situ. Semua wanita yang dia ketemu harus emas. Nah, itu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Anda sebagai jemaat di sini, kalau Anda wanita sudah menikah, tanggung jawab Anda mendidik semua wanita pada
kaki dia. Suami, ada tanggung jawab Anda untuk semua laki-laki dalam jemaat ini adalah emas murni. Ini dulu, ini diterima dulu, paham. Kalau enggak nanti kan ngawur gitu. Makanya pasal 25 itu kan bagi saya itu spesial. Tidak berhenti di mempelai-mempelaian gitu. Jadi bagaimana mendapat talenta itu, bagaimana kualitas emas murni. Ini apa saya pada sore hari ini. Sehingga kita punya tanggung jawab sama Tuhan. Tidak sekedar mempelai-mempelaian. Jadi kalau saudara ketemu sama orang bicara mempelai, katakan, tidak di situ kualitas mempelai itu emas. Nah, terang saya katakan. Karena pasal 25 itu kan ada 2 cerita. Mari kita terima ini firman Tuhan pada sore hari ini. Sehingga kita pandangan nubuatan kita jauh ke depan. Walaupun sebagai wanita dalam jemaat, tapi saya dipanggil melayani kaum muda, pemuda-pemudi. Saya dipanggil dalam jemaat melayani ibu-ibu dalam jemaat. Saya dipanggil dalam jemaat untuk menjadi guru sekolah minggu. 4 loh. Itu juga laki-laki. Dipanggil engkau sebagai laki-laki dalam jemaat, engkau sebagai imam yang punya kualitas pemberitaanmu sebagai imam nanti. Kualitas pemberitaanmu kalau engkau sebagai hamba Tuhan dari gembala itu. Jadi kamar mempelai itu kan tidak cuma mempelai aja, tapi kualitasnya. Mari kita tangkap pemberitaan ini supaya kita bisa memahami bahwa hidup ini tidak serta-merta cuma begini-begini aja. Tuhan membentuk kita menjadi satu pribadi yang punya bobot yang berat. Sudah bisa terasa bahwa sekarang Anda duduk di sini sambil dengar, Anda sudah bisa tahu bahwa Anda dapat berapa talenta sebenarnya. Kalau engkau suami istri, engkau istri, engkau sudah bisa lihat apakah mulut saya ini mengajar suami saya enggak kekudusan. Benar. Nanti Tuhan turunkan, you cuma dapat 1 talenta untuk kau bunuh diri saja. Jadi juga kalau laki-laki Tuhan kasih 2 talenta, Tuhan coba. Jadi kalau kau bisa membangun istrimu, itu 2 talenta, 2 kaki dia. Juga kalau kita dapat 5 talenta itu kan tidak gampang. 5 jabatan, kalau saya ungkap nanti pada hari Minggu nanti itu kan dahsyat banget. Mari saudara, sore hari ini inilah berita firman, setengah jam aja saya kasih buat saudara untuk kita belajar. Kita renungkan bahwa pemberitaan firman itu harus dibuka rahasianya, bukan menerangkan ayat-ayat. Buka rahasianya. Oh begitu ya. Kalau Yesus katakan, mulutnya Yesus yang bilang, saya tidak kenal kau bodoh. Nyak ada di dalam. Itu versi mempelai, bodoh. Tapi kalau versi talenta, malas, jahat. Dia itu sudah apa nilai kita hidup di muka bumi kalau kita di mata Tuhan sudah disebut jahat dan malas. Apakah kita laki-laki atau perempuan? Sebenarnya sudah game itu. Jangan ditanam. Tanam kan kita kubur dalam kedagingan kita. Tanam kan kedagingan. Sehingga kita bisa kaca diri. Anda duduk dan renungkan di tempat duduk Anda. Saya dapat berapa talenta ya? Dapat 1 talenta, dirimu kau bangun. Dirimu kau bangun. Dapat 2 talenta, kau dan kau punya mentua. 5, kau dan 5 jabatan yang Tuhan kasih. Hebat sekali kan? Kiranya Tuhan memberkati kita.
Mari kita tunduk kepala. Nanti hari Minggu baru dibuka lagi lebih dahsyat. Dan musik, mari Bapa di surga, terima kasih. Kami baru belajar sedikit dari yang banyak yang kami harus tahu, sehingga kami tidak saja malas, bodoh, tapi juga jahat. Kami harus belajar pada sore hari ini tentang talenta, sehingga kami jadi mempelai wanita yang memiliki bobot nilai di mata Tuhan Yesus. Dahsyat banget. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami belajar sedikit pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mari silakan kita pulang ke rumah, jangan langsung tidur. Itu buka lagi kita. Buka selalu. Dalam diri gembala, dalam diri saya itu begini. Kalau Tuhan datang sebentar malam beneran, wah, ya. Sukacitaku penuh, betul kan? Bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Hebat banget. Memuji bagimu, namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Mari kayak gitu pakai silakan. Darahmu Yesus suci dan darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus
sedikit dalam bobot dan nilai seorang hamba Tuhan, nilai seorang anak Tuhan, nilai seorang imam-imamnya Tuhan. Bukan panjang lebarnya, umur panjang atau lebarnya firman Tuhan yang dia paham, tapi bobotnya. Dan apakah jahat atau malas. Dalam nama Yesus kami mempersiapkan diri kami untuk menerima darah dan daging Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat tubuhnya melihat kepala. Dan semua dikoreksi Tuhan, saya juga dikoreksi Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita persani daging Yesus. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Bahkan darahnya menutup kepala. Demikian juga dia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenjadikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, atau setiap kali kamu menerima perjamuan kudus, kamu memberitakan kematian Tuhan yang dahsyat itu sampai hari. Kita percaya darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Tunduk kepala. Klaim perjamuan kudus ini. Kalau dalam tubuh saudara ada penyakit atau ada gejala, katakan dalam nama Yesus, darah dan daging Yesus sudah masuk dalam hidupku. Aku disembuhkan, dikuatkan oleh Tuhan untuk mampu menghadapi berbagai macam penyakit yang sedang merajalela di muka bumi. Darahmu dan dagingmu sendiri berkuasa, karena Engkau berkata, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ingat, ia beroleh hidup yang kekal, dan kalaupun harus meninggal dipanggil oleh Bapa, ada kebangkitan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami diberkati walaupun singkat firman-Nya, tapi mulai menggairahkan kami untuk memeriksa masih banyak rahasia yang tersimpan di dalam Alkitab. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita mempersiapkan diri. Kita akan satu lagu dan kita memberi Tuhan. Kita berdoa untuk kembali ke rumah kita masing-masing.
sampaikan? Mari. Nah, sekretaris baru datang, jadi mungkin ada berita baru yang kita mau dengar. Shalom, Shalom. selamat malam Bapak Ibu. Kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Informasi untuk kita Bapak Ibu, termasuk yang imam-imam juga, jadwal pelayanan bulan Agustus itu saya sudah buat. Mungkin minggu kemarin saya lupa ingatkan ke sidang Jumat bahwa kalau sesuai jadwal itu di tanggal 2 itu ibadah keluarga di Dr. Marco. Kalaupun itu ada informasi perubahan atau batal, mungkin bisa ini. Ya, berarti hari Jumat tanggal 2 besok itu tidak ada ibadah ya? Ya. Somisi tidak di tempat itu. Baik, kita nanti ibadah di hari Jumat depan. Sabtu, ibadah untuk pemuda dan remaja ya? Ya. Jam 5 sore, kemudian hari Minggu kita berkumpul kembali di tempat ini. Ibadah bagi anak-anak sekolah minggu jam 7.30. Dilanjutkan dengan ibadah Minggu Raya jam 9 tepat sudah berlangsung. Imam yang bertugas akan dapat memperhatikan jadwal-jadwal yang sudah dibuat. Apabila ada perubahan, halangan karena tidak dapat melayani, bisa diinformasikan lebih awal ke imam yang lain untuk dapat mengambil bagian dalam pelayanan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat malam. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita mau pulang. Bapa di surga, kami sudah diberkati oleh firman-Mu, walaupun singkat, tapi memacu kami untuk berhati-hati. Jangan kami jadi mempelai yang bodoh, dan jangan kami jadi orang yang malas dan jahat. Jadi kuatkan Tuhan untuk bertanggungjawabkan seluruh hidup ini kepada Tuhan. Sucikan kami dengan darah Yesus. Kuduskan kami Tuhan. Angkat kami, pakai kami menjadi alat-Mu yang sempurna. Berkati meja makan kami semuanya. Berkati keuangan kami, berkati gaji kami, penghasilan kami, berkati perkuliahan kami sebagai anak-anak muda, bahkan berkati seluruh kehidupan kami. Yang sakit sudah disembuhkan oleh darah Yesus, yang lemah sudah dikuatkan, yang tidak mampu diberi kekuatan kemampuan. Akhirnya anugerah daripada Allah Bapa yang Maha Dahsyat, kasih Kristus yang sempurna dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.